Coba aja lu bayangin, bulan yang harus kita rayain dengan bangga, bulan kemerdekaan, tiba-tiba malah jadi bulan paling suram. Gedung-gedung dibakar, fasilitas umum hancur, dan yang paling parah, ada korban jiwa. Gila kan? Semua satu teriakan, yaitu teriakan kecewa kepada wakil rakyat. Sebenarnya, siapa sih mereka wakilkan? Sebelum mulai, gue turut berduka cita atas kehilangan sahabat kita, saudara kita, teman kita, saat demo kemarin. Terutama Afan Kurniawan. Semoga mereka semua husnul khotimah. Amin. Dan gue mohon maaf banget karena udah lama banget nih gue nggak upload video. Karena situasi Indonesia sekarang nggak baik-baik aja. Dan di video ini, gue mau bahas yang buat kita semua pasti ngerasa sakit hati banget sama kinerja dan kelakuan para wakil rakyat. Ya, kita akan bahas rangkuman 1 minggu terakhir Indonesia saat ini. Tangga Hadi di Jalan Gubernur Suryo. Ribuan demonstran meneriakan tuntutan besar. Awal mula kericuhan. Awalnya semuanya adem ayem aja. Dan tiba-tiba muncul berita yang bikin kita rakyat biasa langsung naik darah. Ada kabar soal tunjangan DPR yang super duper gak masuk akal. Coba aja lu bayangin, tunjangan rumah 50 juta sebulan. Tunjangan beras 12 juta sebulan. Dan masih banyak lagi. Dan jujur kuping gue panas banget ya dengernya. Di saat kita lagi pontang-panting cari kerja, banyak yang kena PHK massal, harga sembako naik, biaya sekolah makin mahal. Mereka yang katanya wakil rakyat kita malah dapat fasilitas seenak jidat. Udah gitu, tanggal 15 Agustus kemarin, pas lagi suasana tegang gini, mereka malah asik joget-joget dan ketawa di dalam gedung parlemen. Kayak semua penderitaan kita itu cuma urusan aja buat mereka. Dan lu tau nggak, anggaran 2025 itu nambah. Padahal Pak Prabowo Subianto udah ngomong soal efisiensi. Ini kan kayak kontras banget nih. Yang paling bikin emosi lagi, video-video anggota DPR yang sengaja bikin konten TikTok atau Instagram yang seolah-olah tuh bodo amat sama kondisi rakyat. Bener-bener nggak ada empati sama sekali. Demo dalam hitungan hari. Kemarahan itu akhirnya tumpah. Rakyat nggak bisa lagi diem. Senin 25 Agustus 2025, ribuan orang turun ke jalan. Dari mahasiswa sampai ibu-ibu, semuanya bersatu. Mereka cuma minta 3 hal. Pertama, batalkan tunjangan rumah DPR. Kedua, buka transparansi gaji DPR. Ketiga, gagalkan rencana kenaikan gaji DPR. Mereka cuma ingin hidup yang layak dan gak mau uang pajak mereka dihambur-hamburkan buat hal yang gak penting. Tapi ceritanya gak berhenti di situ aja. 3 hari kemudian, Kamis 28 Agustus 2025, gantian para buruh yang turun. Mereka punya tuntutan sendiri, tapi intinya sama, hidup layak. Mereka teriak soal penghapusan sistem outsourcing, stop PHK, tolak upah murah, minta upah layak. Dan siang harinya, mahasiswa gabung lagi nih. Awalnya damai, tapi sorenya, suasana langsung berubah 180 derajat. Tembok pagar mulai dipanjat, lemparan batu dan sampah mulai berhamburan. Aparat merespon, pakai water cannon dan gas air mata. Demo pun meluas dari Senayan sampai ke Selipi. Dan puncaknya, tragedi yang gak bakal kita lupa. Malam itu, ada mobil Brimob yang ngebut buat bubarin massa. Tapi mobil berbahan baja itu malah melindas seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Afan yang cuma lagi cari nafkah malah jadi korban. Videonya langsung viral. Malam itu juga, markas Brimob di Polda Metro Jaya langsung diserbu dan dikepung sama para ojol yang marah. Mereka nggak terima. Polisi. Tragedi Afan Kurniawan bikin alur demo berubah total nih. Yang awalnya teriak batalkan tunjangan DPR, sekarang jadi polisi pembunuh rakyat. Fokus tuntutan beralih ke aparat. Mahasiswa yang tadinya terpecah, sekarang bersatu di depan Polda. Mereka minta pertanggungjawaban. Antara lain, Polri harus tanggung jawab atas kekerasan dan penahanan massa. Dan kedua, copot Kapolda dan Kapolri. Ketiga, hukum anggota yang melakukan kekerasan. Keempat, bebaskan semua demonstran yang ditahan. Kelima, reformasi institusi Polri. Aksi ini meluas ke Polres dan polsek-polsek lain. Kemarahan rakyat udah nggak terpendung. Dan kemudian muncul nama-nama ini. Ini 7 daftar nama yang diduga anggota Brimob yang menewaskan Afan Kurniawan.
Kalian bisa baca aja sendiri. Mereka beralasan sengaja menabrak untuk menyelamatkan diri dari batu dan bom molotov. Jujur di sini gue agak bingung ya. Masa iya sih mobil baja yang anti peluru bisa hancur cuma karena kena batu atau bom molotov? Logika gue nggak nyampe nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Korban dari aparat. Di tengah semua kekacauan ini kita nggak bisa lupa nih sama satu nama. Afan Kurniawan. Remaja 21 tahun yang jadi korban. Dia bukan demonstran. Dia cuma lagi cari nafkah. Tapi impiannya hancur di bawah ban mobil aparat. Kemarahan itu bikin semuanya bersatu. Nggak cuma ojol aja, tapi juga pelajar, mahasiswa, buruh, dan masyarakat biasa. Mereka semua berdiri buat menuntut keadilan buat Afan. Presiden hadir. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya Presiden Prabowo muncul. Beliau datang ke kediaman Afan, menyampaikan duka cita, dan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Esoknya, giliran Ketua DPR Puan Maharani yang datang. Beliau juga menyampaikan duka cita dan yang paling penting, meminta maaf atas kinerja DPR yang kurang baik. Pertanyaannya, apakah maaf aja cukup? Menagih tuntutan. Maaf itu penting, tapi tuntutan rakyat masih belum terpenuhi. Keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban masih jadi tanda tanya besar. Koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintahan untuk serius. Yang bikin nyesek udah 5 hari demo. Tapi nggak ada ruang diskusi terbuka antara demonstran dan wakil rakyat. Sebagian dari mereka malah diduga pergi ke luar negeri. Kira-kira rapat apa ya yang membuat mereka harus rapat di luar negeri? Padahal kita semua lagi demo di depan gedung mereka. Akhirnya, kemarahan massa meluap. Mereka pergi ke rumah-rumah anggota DPR yang sering muncul di TV dan sosial media. Dari Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafarubah, sampai rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi sasaran. Benarkah ada pelaku oportunis? Di balik semua kericuhan ini muncul satu pertanyaan lagi. Apakah demo anarkis ini murni dari rakyat atau ada pihak lain yang sengaja mengambil keuntungan? Presiden akhirnya angkat suara. Pak Prabowo minta kita semua percaya kalau pemerintahan akan terus berjuang untuk rakyat. Dia juga minta kita jangan mudah diadu domba. Satu hal yang bisa kita ambil dari semua kejadian ini adalah rakyat bisa bersatu kalau rasa keadilan dipermainkan. Tapi kita juga harus sadar, jangan sampai demo ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Jangan sampai tuntutan awal kita hilang. Jadi di akhir video ini gue mau bertanyakan sekarang. Setelah semua ini, apakah suara-suara kita ini benar-benar didengar oleh wakil rakyat kita? Coba tulis pendapat kalian di bawah.